sini mohon maaf tidak ada singkatan ya, karena orang matematika mungkin pengennya gitu. Aksi nyata penerapan implementasi kurikulum Merdeka di SMP 1 Atap 1 Kalipucang dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini situasi yang belum masih di situ Pak. Jadi saya rangkum saja karena di cerita sudah saya isikan, tapi di sini saya ceritakan saja. Intinya situasinya itu karena di sekolahan kami itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka dari 2022 2023 dan sekarang 2023-2024. Nah, yang pertama itu kan Merdeka Belajar. Nah, di situ saya menerapkan sekolah digital ya, walaupun kita di satu atap di pegunungan yang tidak mengenal. Salah satunya kenapa saya melaksanakan itu ikut apa saja itu salah satunya saya ingin menginspirasi anak didik saya dan rekan guru yang ada di satu atap, karena kalau ke dinas, kalau kemana guru-gurunya satu atap, itu sekolahnya yang bagaimana sih? Nah, tadi juga ada yang tanya, Pak, satu atap si sekolahnya yang kayak apa gitu. Nah, itu adalah situasi yang saya alami dari 2021. Saya pertama datang di SMP 1 Atap 1 Kalipucang. Memang saya Pangandaran kan terkenalnya pantai. Nah, saya juga bisa melihat pantai dari gunung di 1 Atap 1 Kalipucang saya. Alhamdulillah ya. Itulah yang situasi. Kemudian tantangannya yaitu miskonsepsi antara penggunaan PMM ya. Belum sampai sini. Nah, setelah terjadinya miskonsepsi, lanjut Pak, yang tadi betul, mohon maaf ya Pak. Persiapan yang dilakukan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan PMM. 4 indikator tercapainya implementasi kurikulum Merdeka IKM yang saya terapkan di SMP 1 Atap 1 Kalipucang. Kenapa saya pilih 4? Karena yang lain untuk rekan-rekan lain yang daftar di sini juga. Jadi saya mengambilnya melaksanakan asesmen awal karena penting sekali di kurikulum Merdeka, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemanfaatkan PMM, kemudian komunitas belajar. Lanjut Pak. Asesmen awal dengan pemanfaatan PMM. Di sini tadi sudah dijelaskan ya asesmen kelas. Di sini langsung ada nilainya, tapi guru yang menilai, maksudnya dicek dulu sama gurunya. Kemudian kita bisa masuk kemana tuh anak-anaknya. Nah, kemudian kalau asesmen ini tidak masuk ke dalam yang pembelajaran berdiferensiasi, saya sendiri bedakan. Kemudian setelah anak itu saya kumpulkan ke beberapa kelompok untuk membuat rangkuman materi-materi yang mereka sudah kuasai, dan silahkan pilih yang belum dikuasai beberapa saja ke media Canva. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena anak-anak saya di tahun 2021-2022 saya sudah ajarkan tentang Canva. Alhamdulillah kami walaupun di satu atap kita sudah memiliki fasilitas yang lengkap, ada smartbook, TV digital dan Chromebook. Kemudian di sini kemudian saya mempraktekkan kepada rekan-rekan guru semua untuk asesmen, untuk melaksanakan. Kita manfaatkan yang ada di PMM karena sudah sangat lengkap ya, ada sumatif juga ada sebenarnya, tapi saya mengambil asesmen awal. Nah, di sini praktik pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa pada pelajaran matematika. Nah, di sini siswa masih belum fokus terhadap pelajaran matematika karena belum termotivasi belajarnya. Ini di awal saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa saya itu sukanya ke kantin tuh. Sama. Kalau itu pura-puranya tapi ke WC. Pak, izin ke WC. Pak, nongkrong dan sebagainya. Nah, di situ tantangannya motivasi belajar matematika itu yang sangat masih belum senang, kemudian bakat siswanya belum tersalurkan, dan pembelajarannya belum mengcover siswa yang memiliki bakat yang berbeda. Nah, di sini lanjut Pak. Aksinya ya. Saya melaksanakan tes awal. Nah, di sini berbeda dengan tes awal di sana. Kalau tes awal yang pertama memang saya seringnya menggunakan WA, dikirim via WA, kemudian saya kirim ke WA grup masing-masing kelas. Kemudian saya hasilnya udah tahu intervensinya, kemudian kita tinggal
tes gaya belajarnya. Nah kemudian saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, saya mulai memilih konten terbaik yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran saya sehingga anak didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Saya ada membuat YouTube-nya, kemudian mencari di YouTube yang kira-kira mampu mengcover kegiatan pembelajaran saya. Kemudian dalam proses pembelajaran, anak dilibatkan secara aktif dalam diskusi kelompok dan dalam kegiatan presentasi ada teknik kesadaran penuh, ya KSE, dan pelaksanaan pengerjaan LKPD dengan berbagai jenis proses mencari data siswa dibebaskan. Jadi di sini siswa ada yang mencari di YouTube atau di internet, memang sukanya bebaskan. Ada yang mencari di kantin tentang data ya Pak Bu, ini tentang penyajian data dengan diagram lingkaran materinya. Kemudian siswa produknya itu alhamdulillah sudah mampu, ada yang Canva, ada yang video. Nah di situ. Kemudian Pak ke atas lagi untuk hasil, alhamdulillah hasil yang saya praktekkan sudah memberikan dampak positif. Dilihat dari perubahan siswa yang mampu menggunakan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran dan mampu mengerjakan tugas dengan berbagai media, ada video dan ada media sosial yang lainnya. Kemudian refleksinya merasa matematika adalah ada di mana-mana dan merasa matematika itu mudah. Kemudian bagi diri saya merasa memiliki kepercayaan diri lebih karena mampu bersama siswa untuk menemukan bakat-bakat mereka. Nah di sini kenapa saya tetap munculkan pembelajaran berdiferensiasi? Hal ini karena menurut saya mengetahui itu siswanya itu walaupun saya pembelajaran matematika, tetapi itu anak itu harus senang dengan saya dulu. Caranya yaitu dengan IT bisa masuk matematika. Nah itu makanya sekolah digital diterapkan dari awal. Saya sebelum ada pembelajaran berdiferensiasi, saya selalu menggunakan pembelajaran berbasis digital karena lengkap alhamdulillah di Kabupaten Pangandaran. Itu kemudian alhamdulillah setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengikuti NSBBP Angkatan 3, alhamdulillah lulus. Dan alhamdulillah mampu memotivasi guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang ada di PMM. Walaupun memang saya awalnya di guru penggerak angkatan 6 sudah ada pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut Pak. Kemudian pemanfaatan fitur PMM untuk memenuhi bakat dan minat siswa. Nah di situ ada siswa kami membuat YouTube, ada pelaksanaan literasi numerasi digital. Jadi pembelajarannya kita berbasis digital ya, ada Chromebook, kemudian proyek pembuatan video atau konten pembelajaran. Dan di sini selain pembelajaran juga kami memanfaatkan PMM. Nah video-video inspiratif saya juga membukakan untuk anak seperti perundungan, seperti kekerasan seksual kita pilih dulu, kemudian kita buka di PMM saya untuk atau guru lain untuk ditayangkan di smartphone. Kemudian melaksanakan pelatihan mandiri di PMM. Pemanfaatan PMM di SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang. Nah, kebetulan di sini kami sudah kategori baik. Awalnya kenapa saya memilih ini? Karena saya awalnya di PMM kan tidak ada. Ini juga saya tahunya setelah saya kumpulan di kabupaten ya waktu itu saya lupa. Nah saya dikasihkan ini katanya SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang terbaik Kabupaten Pangandaran penggunaan platform Merdeka Mengajar ya. Di sini berarti saya tidak sia-sia ya pelaksanaan imbas dari saya mengikuti dari pelatihan yang dulu sebelum adanya PMM di SIM PKB belajar dan berbagi. Saya sudah melaksanakan semuanya, sudah mengikuti dan guru-guru juga sudah mengikuti dari pengimbasan saya. Nah, untuk pelatihan yang mandiri yang saya lakukan, guru-guru kami kenapa sudah hijau semua? Karena sudah mulai belajar di PMM, proses belajarnya juga sudah. Aksi nyatanya untuk kami di sekolahan kami itu TU udah 8 sertifikatnya. Kemudian aksi nyatanya belum saya pantau lagi. Kemudian kepala sekolah yang awalnya di tahun 2022 Desember akhir belum
memiliki satu pun. Alhamdulillah sekarang sudah 16 sertifikat dan sudah menyelesaikan 25 topik. Kemudian untuk guru-guru lain itu minimal 9 topik. Nah, makanya saya ingin menginspirasi bahwa guru dimanapun dia berada itu mampu untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak ada keterbatasan itu tidak membatasi kita untuk terus berkarya. Kenapa saya mengikuti ini? Sebenarnya gini, teman-teman saya di grup, nah, wong kita aja nggak dikenal, siapa sih satu atap? Jangan gitu. Nyatanya saya bisa ke BPGP. Saya pertama kali ke Bandung dan saya ke Pak Yongki, Pak, saya izin kemana? Pengen naik sepeda. Saya laksanakan. Malam-malam saya izin pinjem itu ke KAA. Alhamdulillah terlaksana dan saya cerita ke anak-anak saya, ya. Nih, bapak aja kan sama. Katanya kamu anaknya petani. Bapak emang bukan petani. Bapak petani. Sampai sekarang saya masih petani dan saya juga orang petani. Ayah ibu saya nggak lulus SD. Saya bisa di sini. Saya bangganya kepada orang tua saya yang mampu membiayai saya dan seluruh keluarga saya, kakak saya, adik saya, kemudian saya, alhamdulillah menjadi guru. Hidup petani. Hidup petani. Nah, salah satu apresiasi saya kepada rekan guru, memang mohon maaf Bu, kalau Ibu memang sekolahan besar, kami bosnya sedikit, saya juga bendahara bos. Jadi saya harus memanage bagaimana keuangannya itu tidak membengkak. Jadi kami bersama kepala sekolah berdiskusi untuk melaksanakan bagaimana kita bawa dari rumah beras. Alhamdulillah saya petani, jadi saya bawa beras. Kemudian ya itulah bagaimana kita kalau mau mengapa-ngapain itu memang kita butuh berkorban. Itu salah satunya. Dan saya ingin melaksanakan ini dan ingin anak-anak saya itu mampu menggapai cita-citanya walaupun dengan keterbatasan apapun itu. Nah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 36 sertifikat dan saya sudah selesai semuanya. Makanya kalau ada yang bilang sulit, kok sulit? Saya aja selesai gitu. Nah iya, maksudnya kayaknya gitu-gitu aja dan semua guru itu melaksanakannya. Maksudnya semua bapak ibu semua itu sebenarnya sudah melaksanakannya, ada di PMM. Dari kalau ada anak yang melecehkan kan tetap bapak ibu apa? Menangani kan? Nah itu lanjut Pak. Nah itu kemudian melaksanakan kombel komunitas belajar kami itu 10 Bu, berarti 0 udah habis. Oh udah selesai ya? Oh iya. Nah di sini melaksanakan kombel memang saya komunitas belajar angkatan 2 tahun 2022. Nah alhamdulillah saya mampu lulus. Nah itu awalnya jadi berurutan. Kenapa saya memakai semua? Karena berbudaya. Jadi tuh budaya di sekolah kami ini PMM itu sudah membudaya di sekolah kami. Walaupun sekolah kami kecil, kami sekolahnya di gunung, kami sudah membudayakan bahwa pelatihan itu yang gratis dan bermanfaat buat kita. Itu. Jadi itulah. Jadi saya lanjut Pak. Pembuatan kombel awalnya saya MGMP Matematika Kabupaten Pangandaran. Kebetulan saya pengurus inti sekretaris. Kemudian di kombel komunitas belajar di SMP yang pertamanya ini, kemudian saya ngajak rekan yang lain. Kemudian sekarang ada rumpun MIPA dan rumpun bahasa. Kemudian itu guru penggerak. Kemudian saya melaksanakan workshop. Kemudian yang paling berkesan sampai saat ini saya diundang BPPNP untuk menjadi narasumber bagi pengawas seluruh Kabupaten Pangandaran. Itu apa? Dari satu atap mampu di situ dan saya bersyukur dimanapun saya berada mampu untuk memotivasi terutama untuk diri saya sendiri dan siswa saya. Saya harus membersamai siswa saya untuk mampu menggapai cita-citanya. Lanjut Pak, kayaknya sudah selesai. Nah, implementasi kurikulum Merdeka dengan pemanfaatan PMN di SMP 1 Atap 1 Kalipucang kami nyatakan di SMP berhasil dan sukses. Dengan yang pertama ya, kita terbaik di Kabupaten Pangandaran dan kita Ibu disuruh mengimbaskan ke
seluruh guru di Kabupaten Pangandaran melewati, karena kami MGMP itu 4 MGMP dibuat di Kabupaten di SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang, dan kita sosialisasi, dan alhamdulillah dari yang cuma SMP 1 Atap 1 Kalipucang SMP, nah sekarang sudah hijau semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Mudah-mudahan sudah dipotong, Pak. Nah, Video ini, Pak, soalnya video. apa? Saya selalu update status buat anak-anak saya selalu nyimpen anak-anak saya, guru-guru saya. Ini saya yang orang biasa saja bisa nyampe sini, apalagi kalian yang sudah masih belum apa-apa, masih bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kalian jadi orang sukses. Nanti kalau ada Pak Ali lewat gitu, selalu gitu. Kalau Pak Ali lewat, tolong Pak itu ambil motor satu. Kenapa? Berarti kalian lebih punya motor lebih dari satu dan berani mengasih buat orang lain. Nah, itu adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya kayaknya pengen pantun, Bu. Walaupun guru matematika ya. Tadi udah mikirin yang lain pada pantun ini gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan tidak wagu. Jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa pulang kembali. BBKP Jabar adalah rumah kami. Untuk menginspirasi dan memotivasi diri dan siswa-siswi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.